Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang memberikan kesempatan saat ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini, Selasa 18 Juli 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat 17. Begini firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dalam bahasa Batak, ai Jehovah de Batamdo di tonga-tongami. Ulu balang silehon tua do ibana. Marlas ni roha situtu ibana midaho. Hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana. Marulupolop ibana mardongan puji-pujian midaho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang adil. Adil di dalam menjalankan putusannya dan hukumannya. Ketika umatnya berlaku tidak setia terhadap Allah, meninggalkan Allah, hidup di dalam ketidakbenaran, melakukan berbagai-bagai kejahatan, tentu pada saat itu Allah tidak akan berdiam diri dan membiarkan umatnya hidup dengan semena-mena menyakiti hati Allah. Di saat umatnya berlaku jahat, menyimpang dari kehendak Allah, di situ Allah juga seringkali menunjukkan hukuman tegurannya kepada umat Israel. Saudara-saudara sekalian, dalam sejarah perjalanan kehidupan umat Israel, kita bisa melihat itu dengan begitu jelas. Namun ketika Allah murka dan menghukum, tentu itu berbeda sekali dengan cara manusia yang menghukum ya, yang lebih seringkali didorong oleh sebuah amarah yang meluap-luap, yang bahkan seringkali tidak terkendali, dan juga rasa dendam. Nah, ketika Allah menjalankan hukumannya, tentu tujuan Allah bukan hendak untuk melampiaskan kemarahannya, dendamnya terhadap manusia yang berbuat jahat, tetapi Allah menjalankan hukuman itu adalah dalam rangka menuntun kembali umatnya untuk belajar hidup di dalam kebenaran, untuk mengerti hidup di dalam kehendak Allah, hidup benar, hidup suci, dan dengan hukuman tersebut umatnya kembali dibaharui. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya juga ketika Allah menyampaikan hukumannya di tengah-tengah umat yang tidak lagi setia terhadap Allah,
Namun Nabi Zefanya juga berseru kepada umat Israel ya, yang masih tersisa, yang mau setia, yang mau taat, yang mau hidup dengan menjalankan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Zefanya menyerukan bahwa Tuhan ada di antara umatnya. Dia ada sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Benar, hukuman Allah akan tetap berjalan. Bagi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau mendengarkan suara Allah, seruan Allah untuk hidup di dalam pertobatan. Namun Allah memberikan sebuah jaminan bagi setiap umatnya yang mau mendengar suara Allah, yang mau hidup di dalam kesetiaan kepada Allah, bahwa Allah akan ada di tengah-tengah mereka sebagai pahlawan. Pahlawan itu berarti penolong, penyelamat, pemberi kemenangan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sungguh menjadi sebuah ayat yang menguatkan dan menghiburkan kita. Bagaimana Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memberikan kita sebuah jaminan kemenangan di tengah tekanan, di tengah ancaman, bahkan mungkin di tengah-tengah kepungan musuh-musuh kita, yaitu persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita yang seringkali serasa seakan mau menghancurkan kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, Ia ada bersama-sama dengan kita untuk memberi kemenangan. Bahkan Ia juga bergirang, Ia juga bersorak-sorai dengan kita jika kita hidup di dalam sorak-sorai tersebut. Itu mau mengatakan betapa Allah itu menginginkan kebahagiaan kita, kemenangan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita belajar untuk hidup selalu setia kepada Dia. Hidup di dalam kebenarannya supaya Ia ada tinggal bersama-sama dengan kita. Mari hidup setia, mari hidup di dalam kebenaran. Meski mungkin sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita hidup dengan ketidakbenaran, tapi kita harus hidup dalam kebenarannya. Orang-orang mungkin hidup di dalam ketidaksetiaan, hidup di dalam cara-cara yang tidak benar, yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi mari kita sebagai umatnya, anak-anak yang mengerti kebenarannya, kita belajar untuk terus hidup di dalam kesucian hidup, supaya kita boleh hidup berkenan di hadapannya, dan kita sungguh merasakan Allah ada diam di tengah-tengah kita sebagai pahlawan, pembela, penyelamat hidup kita. Kalau kita terus hidup di dalam kesetiaan kepada Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami belajar untuk hidup di dalam kesetiaan, sehingga dengan demikian kami juga boleh merasakan dengan lebih nyata keadilan Tuhan, di mana Tuhan ada diam di tengah-tengah kami sebagai pahlawan yang menolong bahkan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami belajar untuk selalu hidup di dalam kebenaran yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, sepanjang hari ini kita terus hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga kita lebih nyata merasakan penyertaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.